Baik, kita akan bicara tentang pengantar manajemen kinerja. Konsep manajemen kinerja terlebih dahulu. Manajemen kinerja itu kan terdiri dari dua kata ya, manajemen dan kinerja. Sekarang coba kita bahas dulu apa itu manajemen. Jadi manajemen itu banyak pengertian yang disampaikan oleh para ilmuwan. Salah satu makna manajemen adalah pencapaian tujuan organisasional dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, memimpin atau leading, dan mengawasi atau controlling. Melakukan perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengawasi sumber daya organisasional, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi makna manajemen itu adalah sebuah upaya pencapaian dari tujuan perusahaan. Upaya pencapaian itu harus dilakukan secara efektif dan efisien. Efektif itu artinya mencapai tujuan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Efisien artinya mencapai tujuan tersebut dengan menggunakan sumber daya yang hemat, tidak boros, dan bisa memanfaatkan sumber daya itu semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin dan seoptimal mungkin. Semaksimal mungkin itu artinya sampai pol-polan dipakai. Katakanlah kalau misalnya kalau gas sih digaspolkan, misalkan kekuatan gasnya adalah 200 km per jam, ya pol 200 km per jam. Efisien artinya hemat, mencapai penggunaan yang terbaik dari sumber daya tersebut. Seperti itu. Sekarang, apa itu kinerja? Kinerja diartikan sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Malah lain, kata Armstrong dan Baron, kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi ekonomi. Jadi kinerja itu adalah hasil pekerjaan. Hasil pekerjaan yang seperti apa? Hasil pekerjaan yang ada hubungan yang kuat dengan tujuan dari adanya perusahaan tersebut. Tentu saja, jika perusahaan itu berorientasi kepada profit atau keuntungan, maka yang disebut kinerja adalah hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat terhadap pencapaian keuntungan yang dimaui oleh perusahaan tersebut. Jadi kalau misalnya katakanlah salah satu di antara kalian, Anda yang ada di kelas ini misalnya membuat sebuah usaha, membuat sebuah bisnis, berwirausaha, dan kemudian pekerjakan karyawan, maka yang disebut kinerja dari karyawan itu adalah hasil pekerjaan karyawan yang ada hubungannya dengan tujuan dari perusahaan yang Anda bangun, yang kalian bangun. Apa itu? Untuk mencapai profit, untuk mendapatkan profit. Itu yang disebut kinerja. Jadi bukan sesuatu yang berbeda atau tidak bersentuhan atau tidak berhubungan dengan tujuan dari perusahaan. Berikutnya adalah kinerja adalah hasil pekerjaan yang juga mempunyai hubungan kuat dengan kepuasan konsumen dan kontribusi ekonomi terhadap perusahaan. Begitu. Jadi disebut kinerja. Jadi kaitan eratnya adalah terkait dengan tujuan dari perusahaan, tujuan dari organisasi. Pengertian lain disampaikan oleh Colquitt, Lipine, dan Wesson bahwa kinerja adalah serangkaian perilaku pekerja yang memberikan kontribusi baik positif maupun negatif pada penyelesaian tujuan organisasi. Jadi kalau di sini, kalau di makna yang menurut Colquitt dan kawan-kawan,
kinerja itu bisa positif, bisa negatif. Kinerja itu adalah perilaku pekerja, tidak hanya satu tapi serangkaian perilaku pekerja yang berkontribusi baik positif ataupun negatif. Jadi dalam pengertian yang ketiga ini, maka kinerja bisa baik, bisa jelek, gitu. Oke, jadi ada beberapa makna kinerja. Diingat-ingat semuanya, kinerja adalah hasil kerja atau prestasi kerja, hasil pekerjaan atau serangkaian perilaku pekerja. Itu kata kuncinya. Itu kata kuncinya. Jadi di sini hasil kerja, hasil pekerjaan, serangkaian perilaku pekerja. Nah, sekarang bagaimana manajemen kinerja? Manajemen kinerja adalah suatu sistem melalui mana organisasi menetapkan tujuan kerja, mempertimbangkan standar kerja, memberikan dan mengevaluasi kerja, menyediakan umpan balik kinerja, mempertimbangkan kebutuhan pelatihan dan pengembangan, dan membagikan penghargaan. Itu diantaranya manajemen kinerja. Jadi manajemen kinerja itu adalah sebuah sistem, serangkaian elemen-elemen. Jadi manajemen kinerja tidak hanya satu elemen, tapi berbagai elemen, yang dengan berbagai elemen ini perusahaan menetapkan tujuan, mempertimbangkan standar kinerja. Misalnya salah satu di antara Anda, misalnya di antara kalian membuat sebuah perusahaan, katakanlah perusahaannya perusahaan catering, dan kemudian menentukan tujuan kerja, menetapkan tujuan kerja dari perusahaan catering ini adalah untuk mencapai keuntungan, dan mempertimbangkan standar kinerja untuk mencapai keuntungan, maka harus bisa diperoleh misalnya produk berupa makanan dengan kualitas A, B, C, D, dan sebagainya. Nah, standar kinerja yang ditetapkan kepada karyawan adalah ketika karyawan misalnya bisa mengolah masakan dengan standar yang sudah ditetapkan. Seperti itu. Dengan standar seperti itu diharapkan akan tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Apa itu? Katakanlah makanan tersebut disukai oleh konsumen. Seperti itu. Memberikan dan mengevaluasi kerja, jadi memberikan tapi juga mengevaluasi. Menyediakan umpan balik kinerja, umpan balik itu bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Mempertimbangkan kebutuhan pelatihan dan pengembangan dan membagikan penghargaan. Jadi berpikir tentang kira-kira, jadi kalau manajemen kinerja ini maka harus dipikirkan apa pelatihan dan pengembangan yang diperlukan untuk karyawan untuk mencapai kinerja maksimalnya. Selain mempertimbangkan pelatihan dan pengembangan, juga membagikan penghargaan. Penghargaan bisa bentuk uang, bonus lain misalnya, kesempatan untuk karir meningkat, kesempatan untuk mendapatkan pelatihan keluar. Segala bentuk bonus apapun. Penghargaan bisa jadi sertifikat, penghargaan berupa mungkin seremonial, seperti itu. Berbagai macam bentuk penghargaan. Konsep manajemen kinerja berikutnya adalah gaya manajemen yang dasarnya adalah komunikasi terbuka antara manajer dan karyawan yang menyangkut penetapan tujuan, memberikan umpan balik dari manajer kepada karyawan maupun sebaliknya dari karyawan kepada manajer, demikian pula penilaian kinerja. Ini makna yang agak beda dari SWOT ini, bahwa manajemen kinerja ini sebagai gaya dalam manajemen yang dasarnya adalah komunikasi. Komunikasi yang terbuka, open communication antara manajer dan karyawan. Tentang menetapkan tujuan, menetapkan target, kemudian bagaimana memberikan umpan balik, respon, masukan dari manajer kepada karyawan maupun dari karyawan kepada manajer. Apa manfaat manajemen kinerja bagi perusahaan? Bisa menyesuaikan tujuan organisasi dengan tujuan tim dan individu, menyelaraskan tujuan antara tujuan perusahaan dengan tujuan
karyawan dan tujuan dari tim karyawan. Bisa memperbaiki kinerja, memotivasi pekerja ketika karyawan diberikan. Tadi di atas kita berbicara tentang membagikan penghargaan. Maka penghargaan ini akan mendorong karyawan untuk termotivasi, meningkatkan komitmen karyawan, mendukung nilai-nilai inti. Ketika misalnya di sini ada pelatihan dan pengembangan kepada karyawan, maka pelatihan dan pengembangan ini akan mendukung tercapainya atau tersosialisasikannya nilai-nilai inti dari perusahaan. Memperbaiki proses pelatihan dan pengembangan, meningkatkan dasar keterampilan dari karyawan bisa meningkat dengan adanya manajemen kinerja. Perusahaan kemudian bisa mengusahakan perbaikan dan pengembangan berkelanjutan dengan adanya manajemen kinerja. Dalam manajemen kinerja itu ada feedback, ada umpan balik. Jadi si perusahaan tahu sejauh mana ini si karyawan ini berkinerja. Berkinerjanya sejauh mana? Levelnya udah sejauh mana? Ketika belum mencapai kinerja yang diinginkan, maka bisa dilakukan perbaikan. Mengusahakan basis perencanaan karir. Jadi manajemen kinerja itu akan mendorong perusahaan untuk merencanakan karir buat karyawan. Tujuannya apa? Dengan karyawan diberikan, kalau sebutnya karir ladder, tangga karir, diharapkan mereka terpacu semangatnya untuk bekerja lebih serius lagi untuk pencapaian tujuan dari perusahaan. Membantu menahan pekerja terampil untuk tidak pindah. Ini banyak perusahaan, jangan jauh-jauh UGJ sendiri, banyak dosen yang sudah doktor dan dia dosen yang cerdas, yang pintar. Dia melamar menjadi dosen PNS, keterima, dan kemudian meninggalkan kampus UGJ ini. Salah satunya kenapa? Mereka melihat potensi karir yang lebih tinggi di perguruan tinggi lain. Nah, salah satu strategi untuk bisa menahan pekerja terampil tidak pindah adalah dengan manajemen kinerja. Mendukung inisiatif kualitas total dan pelayanan pelanggan. Kemudian mendukung program perubahan budaya. Perusahaan kadangkala ada budayanya yang perlu dikembangkan lagi untuk memajukan perusahaan. Misalnya budaya perusahaan itu tidak begitu tidak inovatif. Maka dengan manajemen kinerja bisa menciptakan budaya yang tadinya kurang inovatif menjadi lebih inovatif. Bagi manajer bagaimana? Manfaat manajemen kinerja itu bisa mengusahakan klarifikasi kinerja dan harapan perilaku. Jadi lebih jelas lagi apa yang dimaui oleh perusahaan, baik secara kinerja karyawan dan juga perilaku karyawan. Menawarkan peluang menggunakan waktu secara lebih berkualitas, memperbaiki kinerja tim dan individual dengan manajemen kinerja. Manajer ketika mengelola bawahannya akan lebih nyaman ketika kinerja tim dan individu di bawahnya itu lebih berkembang, lebih bagus, ya. Mengusahakan penghargaan non finansial pada staf, ya. Jadi dengan adanya manajemen kinerja, si manajer bisa terdorong untuk memberikan penghargaan non finansial pada staf, dan itu penting. Penghargaan non finansial sederhana misalkan mengatakan, saya ucapkan selamat atas keberhasilan Anda bisa meraih misalnya penjualan yang terbaik di bulan ini, seperti itu. Itu adalah bagian penghargaan. Memberikan basis untuk membantu pekerjaan kinerja yang rendah. Dengan adanya manajemen kinerja, si manajer tuh punya pedoman. Oh, ini ada pekerja yang kinerjanya rendah. Oh, ada pedomannya ini loh, manajemen kinerjanya yang oleh perusahaan diberikan. Ini nih yang harus dilakukan. Katakanlah contoh manajemen kinerja itu adalah penilaian kinerja.
Bisa mengembangkan individu, mendukung kepemimpinan, mendukung proses motivasi, pengembangan tim, dan mengusahakan kerangka kerja untuk meninjau kembali kinerja dan tingkat kompetensi. Ya. Bagaimana manfaat manajemen kinerja bagi individu karyawan? Pertama, perjelas peran dan tujuan. Jadi ketika saya misalkan tahu manajemen kinerja, saya misalkan akan dikasih nilai oleh atasan saya. Kemudian dengan manajemen kinerja saya akan diberikan tahu apa yang diharapkan dari pekerjaan yang saya lakukan. Maka saya kemudian jelas, saya punya peran ini, tujuan saya seperti ini. Mendorong dan mendukung untuk tampil baik. Ketika ada indikator-indikator namanya key performance indicator, indikator kinerja kunci. Ketika katakanlah Anda salah seorang di antara kalian misalnya bekerja di perusahaan dan dikasih list kamu Anda dikatakan berkinerja baik ketika melakukan A, B, C, D, E, F. Maka jelas buat Anda, katakanlah siapa di sini, Rizky atau siapapun, udah jelas nih, saya harus mencapai A, B, C, D, E, F, maka kinerja saya dianggap baik. Itu manfaat manajemen kinerja bagi karyawan. Membantu untuk mengembangkan kemampuan dan kinerja, karena di dalam manajemen kinerja ada pelatihan dan pengembangan. Peluang untuk menggunakan waktu secara berkualitas. Betul sekali, karena apa? Karena setiap bekerja dia mempunyai acuan bahwa saya harus bekerja dengan sebaik seperti ini. Karena itu adalah patokan untuk menilai prestasi kerja saya. Menjadi dasar objektivitas dan tujuan untuk mengukur kinerja dan formulasi tujuan dan rencana perbaikan cara bekerja dan dijalankan. Jadi kadang ada karyawan yang mungkin dia dikasih penilaian kinerja tetapi tidak objektif. Nah, maka dengan adanya manajemen kinerja, contoh misalnya di dalam perusahaan tuh ada indikator tadi yang saya bilang KPI, Key Performance Indicator, indikator kinerja kunci. Nah, dengan kita tahu KPI, maka kita bisa berkata bahwa kepada atasan kita, Pak, saya sudah mengikuti dan memenuhi KPI saya. Ketika misalnya atasannya mengatakan Anda belum memenuhi KPI Anda, kita bisa katakan, Pak, saya sudah memenuhi KPI saya. Ini misalnya KPI saya misalnya hadir di kantor dalam 1 bulan, misalnya dalam 1 minggu 5 kali 4 misalnya 20. Saya sudah hadir 20 hari dalam 1 bulan. Saya tidak pernah telat. Saya mengerjakan tugas sesuai dengan arahan, seperti itu. Si karyawan mempunyai argumentasi. Memformulasi tujuan dan rencana perbaikan cara bekerja yang dikelola dan dijalankan. Jadi ketika perusahaan atau si individu itu akan melakukan perbaikan, ya, perbaikan dia itu bisa dilakukan dengan mengacu kepada manajemen kinerja. Prinsip dasar manajemen kinerja ada strategis, membahas masalah kinerja secara lebih luas, lebih urgent dengan tujuan jangka panjang. Jadi ketika perusahaan Anda misalnya menerapkan manajemen kinerja, maka harus strategis, harus holistik secara keseluruhan, menyangkut aspek ruang lingkup dari rumusan tujuan, perencanaan, pelaksanaan, umpan balik, pengukuran, penilaian, review, evaluasi, perbaikan kinerja. Terintegrasi itu artinya terpadu. Jadi ketika melakukan manajemen kinerja itu harus terpadu secara keseluruhan. Perumusan tujuan manajemen kinerja dimulai dengan melakukan perumusan dan mengklarifikasi terlebih dahulu tujuan yang hendak dicapai. Perencanaan kinerja menyangkut pendefinisian tujuan dan sasaran organisasi, membangun strategi menyeluruh untuk mencapai tujuan tersebut, mengembangkan hierarki perencanaan secara komprehensif untuk mengkoordinasikan aktivitas